Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bab kewajiban memberi nafkah atas keluarga. Hadis 300. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya." Hadis riwayat Abu Daud dan selainnya. Hadis ini sahih. Imam Muslim meriwayatkan hadis serupa di dalam kitab Sahih. Seseorang dianggap berdosa apabila ia membiarkan orang yang harus dihidupinya. Hadis wahid wa thalathumiyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Hadis 301. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap pagi ketika semua hamba Allah telah bangun, ada dua malaikat yang turun ke bumi. Yang satu berdoa, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada hambamu yang menafkahkan hartanya.' Yang lainnya berdoa, 'Ya Allah, berilah kebinasaan atas harta orang yang kikir.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis wahid wa thalathumiyah. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqati ma kana an dhahri ginan wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Hadis 301. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah, dan utamakanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah orang yang berkecukupan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa saja yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadis yang dibacakan oleh qari tadi yaitu hadis Abdullah ibn Amr bin As, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayya'a man yaqut." Cukuplah bagi seseorang sebuah dosa dengan melalaikan orang-orang yang dia beri makan. Hadis ini adalah hadis umum bahwa Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang-orang yang telah Allah bebankan kepadanya. Kemarin kita terangkan bahwa yang wajib mendapatkan nafkah adalah 4 orang. Pertama, istri, anak, kerabat, dan pembantu. Nah, ini Rasulullah SAW mengancam dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, bahwa cukuplah membuat kehancuran bagi seseorang jika seandainya dosanya hanya melalaikan kewajiban tanggung jawabnya untuk menafkahi kepada 4 kelompok ini. Jika seandainya dia mempunyai dosa yang banyak, maka cukup dosa melalaikan, menyia-nyiakan orang yang dia tanggung jawabkan, cukup menghancurkannya.
menunjukkan bahwa melalaikan dan menyia-nyiakan orang yang kita tanggungi hidupnya adalah sebuah dosa besar, dosa yang menghancurkan seorang muslim di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Hadis yang kedua hampir semakna dengannya, kafa bil mar'i, cukuplah bagi seorang sebuah dosa menahan, yahbis amma yamliku quta, cukuplah bagi seseorang dosa dengan menahan. Ada perbedaan dua hadis ini. Yang pertama tadi dia melalaikan. Melalaikan berarti bisa saja dia tidak bekerja atau menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan dan masa bodoh dengan kewajibannya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya dan bermalas-malasan untuk keluar mencari rezeki. Ini melalaikan. Akan tapi pada poin yang kedua adalah menahan. Bisa saja dia mempunyai harta, kemudian dia menahannya dan tidak memberikan kepada orang-orang yang dia wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinafkahinya. Di sini dalil bahwasanya seorang suami yang meninggalkan istrinya berbulan-bulan, dia mempunyai dua pilihan. Pertama, wajib baginya mengirim nafkah, wajib baginya mengirim nafkah sesuai dengan kebutuhan bulanannya. Kalau tidak, dia harus menceraikan. Imma ayyunfiqu au yutalliqu, baik mereka menafkahi keluarganya maupun menceraikannya. Itu dua saja kalau jika seandainya seorang istri. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis kepada panglima-panglima tentara, bagi suami-suami yang meninggalkan istrinya dalam jangka yang sangat panjang berbulan-bulan, maka mereka harus membayar biaya bulanan mereka dan mengirimnya ke rumah mereka. Barang siapa yang melalaikannya atau tidak sanggup membiayainya, maka hendaklah dia ceraikan. Hendaklah dia ceraikan sang istri tersebut, karena hak keluarga bagi sang suami adalah menafkahi istrinya, baik dia berada di dalam keluarga tersebut maupun jauh, atau menceraikannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, sesungguhnya seorang suami yang mempunyai istri kemudian dia meninggalkannya, dia mendapatkan dua pilihan, menceraikan atau tetap melanjutkan membayar nafkah. Ini hadis yang pertama, dan dia hadis yang ke-6 dari judul bab. Hadis yang ke-7 dari judul bab, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewakilkan dua orang malaikat khusus mendoakan dan melaknat. Yang pertama mendoakan orang yang berinfak, dan yang kedua mendoakan keburukan bagi orang yang bakhil, yang tidak berinfak. Setiap pagi dan sorenya mereka mengucapkan Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang berinfak sebagai penggantinya, sebagai pengganti dari apa yang dia infakkan. Dan yang kalau malaikat yang satu lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang menahan hartanya kehancuran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sesuai dengan doa satu malaikat ini, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, sesungguhnya harta tidak akan berkurang dari sedekah. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlufuh, apa yang kalian infakkan dari sesuatu maka Allah akan menggantikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yakhlufuh, semua yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya di dunia dengan hal yang semisalnya atau lebih, dan menggantikannya di akhirat dengan pahala yang besar, pahala yang banyak. Berarti bahwa infak di dalam Islam sangat dianjurkan, dan sangat dianjurkan di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Satu hari Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang, ya Abu Dzar, apa amalan yang paling bagus, yang afdhalul amal, apa amalan yang paling bagus?
Maka Abu Dzar menjawab, beliau mengatakan, pertama, as-salatu imaduddin, sungguhnya salat adalah tiang agama. Kemudian dia mengatakan jihad, sungguhnya jihad sinamul amal, adalah punduknya amal. Dan dia mengatakan was-sadaqah syai'un ajib, dan sedekah adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Kemudian dia mengatakan, ya Abu Dzar, sesungguhnya ada satu amalan yang saya melakukannya dan itu sangat mengagumkan bagi saya. Tidak engkau sebutkan di dalam amal-amalan yang engkau sebutkan tadi. Tidak engkau sebutkan di dalam jihad, tidak engkau sebutkan di dalam salat, tidak engkau sebutkan di dalam sedekah. Kemudian ditanya oleh Abu Dzar, apa itu? As-siyam, puasa. Apa kata Abu Dzar? Sesungguhnya puasa adalah qurbah. Sesungguhnya puasa adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi salat, akan tapi sedekah, akan tetapi jihad ini lain. Kemudian dia mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kalian surga kecuali kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menulis di dalam kitab Zadul Ma'ad. Alangkah bagusnya kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Mungkin para ikhwan bisa memilikinya. Kitab Zadul Ma'ad, beliau menuliskan di dalam kitab zakat tentang sebab-sebab dilapangkan dada seseorang, sebab-sebab dilapangkannya dada seseorang. Kemudian dia menyebutkan di antara yang membuat lapang jiwa seseorang adalah tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang benar. Karena orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling lapang jiwanya, yang paling lepas dari kekangan syaitan dan hawa nafsu. Dialah orang yang bebas di langit Allah Subhanahu wa taala beramal. Dan kemudian dia menyebutkan di antara yang melapangkan dada adalah sedekah dengan ikhlas. Sungguhnya sedekah yang dibarengi tidak ikhlas, sebagaimana kita terangkan beberapa waktu yang lalu, akan menyempitkan. Akan tapi sedekah dengan dibawa dengan ikhlas akan melapangkan. Seseorang jika seandainya dia berinfak dan terpaksa, seseorang yang berinfak tapi hanya mendapatkan riya dan sum'ah, hanya ingin mendapatkan pendengaran baik dari orang dan penglihatan baik dari orang, maka akan menyempitkan hidupnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya seorang mukmin jika seandainya dia bersedekah, dia bagaikan berpakaian pakaian yang longgar. Berbeda dengan seorang munafik, ketika dia bersedekah, maka dia seperti memakai pakaian dari besi. Semakin banyak dia berinfak dan bersedekah, semakin sempit. Jadi sedekah harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di dalam hadis yang ketujuh ini, bahwa malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya 8 yang kita kenal, 8 kelompok yang kita kenal, kan, tapi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak, jauh lebih banyak dari jumlah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dari jin dan manusia. Di dalam hadis disebutkan attatis sama'u atta, sesungguhnya langit berbunyi seperti bunyinya dipan atau seperti bunyinya kasur yang membawa beban yang berat, berderit karena beratnya. Attatis sama'u atta, sungguhnya langit berderit. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu ma min shibrin illa hunaka fihi malakun yasjud. Atau kama qala alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada satu jengkal tanah pun di langit maupun di bumi kecuali di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'budunahu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan maksiat kepadanya. Dan itu malaikat. Bahkan disebutkan Baitul Ma'mur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dimasuki oleh malaikat yang setiap harinya jumlahnya 70.000 malaikat. Kemudian mereka masuk tidak pernah keluar selama-lamanya sampai hari kiamat. 70.000 malaikat. Dan sesungguhnya di setiap anak Adam memiliki puluhan malaikat. Puluhan malaikat. Di sana ada yang disebut malaikat hafadzah,
malaikat yang menjaga manusia, menjaga siang dan malam berganti-gantian satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Di sana ada malaikat yang menulis amal. Di sana ada malaikat yang seperti ini. Malaikat yang merintahkan untuk berbuat baik, malaikat yang mendoakan, dan juga malaikat khusus untuk mendatangi majlis-majlis zikir. Sungguhnya malaikat ketika malaikat berjalan, ketika dia melihat majlis zikir, dia duduk. Kemudian dia turuni dan dia naungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah dan semacamnya. Dan dia mendoakan orang-orang yang hadir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khaira. Sungguhnya Allah dan malaikat mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Malaikat di sini dia mendengar. Dan juga malaikat juga pada setiap Jumat ada yang menulis catat amal khusus untuk hari Jumat. Yang pertama kali masuk maka dia berikan onta, yang kedua masuk atau jam kedua masuk dia berikan kerbau, yang jam ketiga masuk dia berikan kambing, dan begitu seterusnya sampai telur ayam. Kemudian ketika sudah habis waktunya dan imam sudah datang, dia lipat, kemudian dia ikut bersama-sama mendengarkan seorang khatib berkhutbah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan sangat luar biasa. Disebutkan bahwa antara bahu malaikat dan telinganya adalah jarak 50.000 atau 500.000 perjalanan terbangnya seekor burung. Dan disebutkan bahwa malaikat Jibril mempunyai sayap 600 sayap. Satu kepakan sayapnya sebesar menutupi ufuk. Begitu besarnya. Makanya Rasulullah SAW mensifati bahwa malaikat mempunyai sayap yang sangat banyak. Bahwasanya dia memiliki 2 sayap, ada 4 sayap, dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di dalam hadis yang ke-8, Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis ini menunjukkan keutamaan suami atas istri. Karena yang berinfak adalah suami. Al-yadul ulya, tangan di atas yaitu suami, khair lebih baik dari tangan di bawah yaitu istri. Akan tapi jika seandainya istrinya yang berinfak, maka terbalik. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla bermakna istrinya lebih baik daripada suaminya. Dan ini tidak boleh ada di dalam rumah tangga seorang muslim, seorang istri yang menafkahi keluarga. Tidak boleh. Karena itu kekhususan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang mempunyai qiwamah, punya tanggung jawab terhadap keluarganya adalah dengan infak. Dalam ayat yang lalu kita terangkan, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qayyim, adalah penanggung jawab terhadap wanita. Kenapa? Karena pertama Allah Subhanahu wa taala memuliakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Dan yang kedua karena infak. Jadi anda sebagai suami, Allah muliakan anda daripada istri anda karena anda yadul ulya, tangan di atas. Dan yang kedua, orang yang berinfak lebih baik daripada orang yang menerima infak. Makanya konsep seperti ini yang diinginkan oleh Islam, bahwasanya al-yadul ulya, orang yang berinfak, jelas orang yang berinfak orang yang mempunyai, orang yang memiliki. Karena orang yang tidak memiliki bagaimana dia berinfak? Orang Arab mengatakan faqidus syai' la yu'tih. Seseorang yang tidak memiliki bagaimana dia akan memberi? Berinfak tentu bermacam bentuk. Karena di dalam istilah syariat bahwa infak adalah suatu pemberian kita kepada seseorang yang kita memiliki pemberian tersebut. Dan ini bisa saja bermakna dia adalah harta, bisa saja bermakna dia adalah tenaga, bisa saja dia adalah bermakna jasa, jabatan, dan juga bisa saja bermakna ilmu dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua amal manusia yang kita berikan kepada manusia adalah sedekah. Semua amal, semua perbuatan kita yang kita berikan perbuatan tersebut kepada orang itu disebut sedekah. Mulai dari harta yang secara zahir benar-benar itu maknanya pemberian kita kepada orang harta itu adalah infak dan itu adalah sedekah. Akan tapi juga sedekah adalah disebutkan yang terkecil seperti senyuman.
At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum di hadapan wajah saudara engkau adalah sedekah. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan satu suapan yang engkau berikan ke mulut istri engkau adalah sedekah. Bahkan setesan air mani yang kita berikan kepada istri kita adalah sedekah. Apapun bentuknya. Imatatul adha anit tariq sedekah. Mengambil duri di tengah jalan adalah sedekah. Apapun bentuknya adalah sedekah. Jadi dia bermakna umum. Jadilah kita orang yang memberi. Dan juga di sini tersirat makna al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, juga tersirat makna bahwa yang paling bahagia adalah tangan di atas daripada tangan di bawah. Bahwa tangan di atas adalah orang yang lebih berbahagia daripada tangan di bawah. Jadi jadikan kita berinfak, jadikan kita memberi kepada seseorang adalah kita lebih bahagia. Kalau seandainya bahwasanya seseorang jika seandainya dia berinfak dengan keikhlasan, akan datang kepadanya rasa kebahagiaan. Dan itu bagian dari kebaikan. Kebahagiaan yang didapat dari seorang yang berinfak, bahkan bisa-bisa melebihi dari orang yang mendapatkan infak, adalah sebuah kemuliaan dan keutamaan dari orang yang menerima infak tersebut. Jadi al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Dan di sini juga dianjurkan kita untuk memiliki cadangan untuk berinfak. Di sini anjuran kita untuk membayar zakat, dan sarana untuk membayar zakat adalah kaya, bekerja. Jangan ingin bermalas-malasan. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah sesuatu yang engkau tekuni, bekerja baik-baik. Dan juga di sini sarana untuk benar-benar memfokuskan diri ke dalam apa yang Allah telah anugerahkan kita. Jadi berikan sesuatu kepada umat, sesuatu yang berharga yang Anda miliki. Semuanya membutuhkan. Umat sangat membutuhkan semuanya. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala ketika ditulis surat oleh salah seorang ulama untuk mengajaknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kilana ala khair. Kilana ala thagrin min thughuril Islam. Sesungguhnya kita berdua wahai kawan, wahai saudara, adalah dalam kebaikan. Engkau dan aku berada di posisi penutup dari masuknya celah-celah kehancuran Islam. Saya menutup sisi kebaikan, endengmi, mengajarkan manusia di masjid-masjid, membuka buhul-buhul hati mereka, dan engkau membuka kota-kota, menaklukkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya jalan kebaikan. Berikan itu. Berapa waktu yang lalu kita telah mempelajari bagaimana syafaat, memberikan kedudukan yang kita miliki di masyarakat, memudahkan kaum muslimin, adalah sarana kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita. Sangat mudah. Yang fasilitas ini dijadikan oleh sebagian orang untuk mendapatkan kekayaan dunia. Anda ketika menduduki jabatan bukan untuk mendapatkan surga, tidak mendapatkan akhirat, tidak memudahkan syafaat, tidak memudahkan orang, akan tetapi menyulitkan. Ada istilah di kalangan-kalangan para pejabat kita, selagi bisa disulitkan, kenapa dipermudahkan? Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis sahih, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alai. Ya Allah, barang siapa yang menyusahkan umatku, maka susahkan hidupnya, susahkan dia. Ingat ini bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidup seseorang yang memudahkan orang. Berikan syafaat, berikan kedudukan yang kita miliki di masyarakat. Dan itu kadang-kadang jauh lebih besar dari harta yang kita infakkan. Makanya nanti kita terangkan bahwa infak secara umum adalah sesuatu yang dirasa berharga dalam diri kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan sesuatu, dengan orang-orang yang engkau tanggungi. Di sini perintah Rasulullah SAW bahwa pemberian tersebut dimulai dari orang-orang yang kita berkewajiban menafkahinya. Di dalam riwayat lain diriwayatkan, wabda biman ta'ul ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adnah. Mulailah dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab darinya, ibu engkau, ayah engkau, saudara perempuan engkau,
saudara laki-laki engkau, kemudian yang terendah dan terendah. Menunjukkan bahwa di dalam menafkahi kerabat itu dipilih yang prioritas. Kemarin kita terangkan bahwa syarat untuk menafkahi kerabat ada 3. Pertama, kita mampu untuk menafkahi. Yang kedua, kerabat tersebut memang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, ada hubungan ahli waris antara dia dengan kita. Dan di sini perbedaan antara nafkah istri, anak dengan nafkah kerabat. Para ulama mengatakan bahwa nafkah kerabat karena darurat. Dalam artian karena kerabat itu sangat membutuhkan, maka wajib bagi Anda untuk menafkahinya. Jika seandainya seorang kerabat memiliki kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahinya. Berbeda dengan seorang istri dan anak. Seorang istri menafkahi suami bukan karena darurat, akan tapi karena muasah, karena jalin hubungan kasih sayang ke sesama keluarga. Makanya jika seandainya seorang istri mampu, tetap seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau kerabat tadi dia mampu, maka tidak ada kewajiban. Kan tapi seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya sekalipun istrinya mampu. 2 hari yang lalu saya mendapatkan SMS dari salah seorang ibu rumah tangga. Dia mengeluhkan, kebetulan dia adalah istri kedua dari salah seorang ikhwan. Kebetulan istri kedua ini kaya. Yang istri pertama biasa-biasa saja. Dia mengeluhkan adalah bahwa semua rumah yang ditinggali dia dengan suaminya itu adalah rumahnya, rumah istrinya. Kemudian fasilitas perabat-perabat rumah dia juga membeli. Sang suami karena melihat bahwa istri yang kedua memiliki, maka diberikan pula lah perabat-perabat rumah yang sama kepada istri yang pertama. Cemburu istri yang kedua, dia mengatakan, apa batas hak nafkah seorang istri, seorang suami terhadap istrinya? Apa batas keadilan? Ini contoh-contoh seperti ini memang kita harus peka. Jangan sampai kita menzalimi satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan seorang suami yang condong kepada salah satu istrinya, maka datang hari kiamat dalam keadaan miring. Datang dalam keadaan berjalan miring. Karena dia tidak berlaku adil terhadap kedua istrinya. Nah, yang seperti ini, sekaya apapun istri, tidak boleh kita ganggu uangnya. Kita tidak boleh menggunakan fasilitas yang dia miliki kecuali dengan keredoannya. Sebagian suami ingin menikahi salah seorang akhwat, mungkin karena kekayaannya, itu tidak masalah. Rasulullah SAW menikah dengan saudagar kaya, Khadijah radhiyallahu anha. Akan tapi tidak pernah Rasulullah SAW mempergunakan harta Khadijah kecuali seizin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dengan kemudahan dan kemurahan hati Khadijah. Kan tapi mempergunakan harta istri dan mempergunakan kesempatan di dalam kesempitan, ini tidak baik dan tidak bagus. Akan terjadi pertengkaran yang nanti ujung-ujungnya adalah perceraian. Jadi sekaya apapun istri, seorang suami tetap wajib mengeluarkan hartanya untuk istri tersebut. Cuma para ulama berselisih, apakah wajib bagi seorang suami mengeluarkan seharga makanan, seharga pakaian dan tempat tinggal, atau yang wajib baginya memberi makanan yang dibuat dan tempat tinggal yang siap dan pakaian yang jadi. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kewajiban bagi seorang suami tidak memberi uang. Kewajiban adalah memberi makanan, memberi pakaian, dan memberi tempat tinggal sebagaimana di dalam hadis. Antut imaha idza ta'imt, engkau beri makan dia jika seandainya engkau makan. Tidak ada uang di sini. Wa antaksuha idza kasaut, engkau beri dia pakaian jika seandainya engkau berpakaian. Kemudian engkau beri dia tempat tinggal sebagaimana engkau beri tinggal. Menunjukkan bahwa di sini kewajiban bagi seorang suami adalah memberikan itu, tidak memberikan seharga dengannya. Perselisihannya di dalam nanti terjadi perselisihan jika seandainya seorang istri menuntut. Kemudian ditawarkan kepadanya pakaian, kemudian dia menolak. Tidak, saya mau uang. Maka di dalam hal yang seperti ini, bahkan seorang istri
tidak berhak untuk menuntut uang, tidak berhak menuntut uang kan, tapi dia berhak hanya sebagai seorang istri berharap mendapatkan makanan, mendapatkan pakaian dan tempat tinggal, tidak uang. Dan ini menjadi kesepakatan mazhab yang 4 dan jumhur ulama, kecuali sebagian kecil dari pendapat ulama-ulama yang lainnya. Akan tapi itu diperbolehkan uang jika seandainya antara yang berinfak dengan yang akan diinfakkan telah terjadi kesepakatan. Ini diperbolehkan jika seandainya yang berinfak dan yang akan diinfakkan kepadanya sepakat bahwa kedua-duanya setuju bahwa yang diberikan adalah uang, maka di sini baru diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khairu sadaqah ma kana an zahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kita berada di dalam kekayaan. Di sini muskil, ada permasalahan. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa sebaik-baik sedekah adalah engkau dalam keadaan syahih, engkau dalam keadaan susah, bakhil, engkau sangat membutuhkannya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah di atas kekayaan. Mungkin jamak menggabungkan antara dua hadis ini, wallahu ta'ala a'lam, kembali kepada pahalanya atau kembali kepada kemudahan bersedekahnya. Sesungguhnya hadis ini tertuju kepada kemudahan bersedekah. Anda kalau seandainya kaya, mudah bersedekah karena Anda memiliki banyak uang. Makanya menjadi kebaikan. Semakin kita kaya, semakin banyak jumlah yang kita infakkan. Akan tapi segi banyak pahalanya itu kembali kepada hati. Sebagaimana semua amal ibadah itu kembali kepada hati, iman. Jadi semua perbuatan amal zahir itu kaitannya bermuara pada hati. Setebal mana iman kita di dalam mengamalkan satu amalan, setebal itu Allah akan memberi ganjaran. Dua orang yang sedang mengamalkan satu amalan yang sama dengan infak, dengan harta yang sama, Allah Subhanahu wa taala bedakan antara dua tersebut, antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, karena perbedaan antara ada iman di dalam hatinya dengan tidak. Dengan ketebalan imannya dengan tidak. Kepercayaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak. Makanya di sini penting untuk meningkatkan kualitas iman, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, bapak-bapak dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, mempelajari tauhid. Mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifah kepada Allah. Sesungguhnya salat yang kita lakukan jika seandainya ditambah dengan keimanan, sebenar-benar iman, menjadi meningkat mutu iman, mutu ibadah itu. Di sini pentingnya dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang tauhid. Tauhid yang dipahami oleh Ahlus Sunnah. Kita tidak mau tauhid yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat hanya sebatas tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala dan semacamnya. Ini tauhid, dia memang tauhid akan tapi bagian kecil dari jutaan makna tauhid. Ini yang harus kita pahami. Di sini kita harus menghabiskan waktu, menghabiskan harta, menghabiskan tenaga dan semacamnya untuk meningkatkan iman. Sehingga kenapa perbedaan kita dengan para sahabat Rasulullah SAW, umur toh sama. Kenapa kita berbeda dengan para sahabat? Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dengan para sahabat juga sama. Infak yang mereka infakkan juga mungkin sama. Kan tapi perbedaannya ada pada iman. Rasulullah SAW, kita sudah berapa kali berinfak lebih dari berapa mud. Hari ini kita berinfak berapa kilo, berapa ratus kilo dan semacamnya. Akan tapi para sahabat Rasulullah SAW cukup berinfak dengan satu mud. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba la yublugha mudda ahadihim wala nasifa." Jika seandainya salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan bisa mengalahkan satu mud yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setengahnya. Tidak bisa dikalah. Apa itu yang membedakan? Adalah iman. Jadi sebaik-baik sedekah engkau dalam keadaan bakhil itu karena iman. Karena seorang yang sangat membutuhkan, tidak mustahil dia bisa memberikan kepada orang lain kecuali digerakkan dengan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahala yang besar. Sedangkan hadis ini, wa khairus shadaqah makana an dhahri ghinan, karena kemudahan. Seseorang jika seandainya dia mampu, dia dermawan, dia mudah baginya. Kan tapi kalau seandainya tidak punya, bagaimana dia akan dermawan, dan begitu seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah."
Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya agar tidak jatuh martabatnya karena meminta-minta, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Wa may yastaghni, barang siapa yang memaksa dirinya untuk merasa dirinya kaya, Allah akan kayakan dia. Menunjukkan di sini sifat-sifat baik itu terbagi dua. Pertama fitri dan yang kedua kasbi. Sifat-sifat baik yang didatangkan oleh syariat, yang mana Rasulullah SAW mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, yaitu dia terbagi dua. Fitri maksudnya seseorang mempunyai sifat itu dibawa dari lahirnya, dan ini Masya Allah keberkahan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kasbi. Sifat kasbi adalah sifat yang dia peroleh setelah dia berusaha mensifati dirinya dengan sifat tersebut, bukan dari sifat aslinya, akan tetapi dia berusaha untuk mendapatkan sifat tersebut kemudian menjadi sifat aslinya. Makanya Asyad bin Qais ketika datang kepada Rasulullah SAW dengan kaumnya, kemudian kaum-kaumnya tergesa-gesa untuk bertemu dengan Rasulullah, sedangkan Asyad bin Qais dia tenang, kemudian dia rapikan pakaiannya, dia sisir rambutnya, kemudian dia ikat baik-baik ontanya, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah. Dia adalah orang yang terakhir datang. Rasulullah SAW mengatakan ketika datang Asyad bin Qais, inna fika ya ibn Qais, inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh, sesungguhnya di dalam diri engkau wahai Asyad ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana, sifat tenang dan telaten. Sifat tenang, sifat yang terpuji. Al-hilm, sifat terpuji, tidak marah ketika dia dibuat marah oleh orang. Al-hilm wal-ana, sifat tenang, telaten dan teliti dan semacamnya. Kemudian Asyad bin Qais mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini dua sifat? Dua sifat ini saya bawa dari lahir atau saya dapatkan setelah saya besar? Apa kata Rasulullah SAW? Tidak wahai Asyad, sesungguhnya sifat itu engkau bawa dari lahir. Menunjukkan semua sifat-sifat seperti ini, kalau seandainya kita tidak dapatkan dari lahir, dari fitrah yang Allah telah ciptakan kita, berarti mau tidak mau kita harus berbuat seperti itu. Menunjukkan bahwa semua sifat dan semua akhlak bisa dirubah. Jika seandainya ada orang mengatakan bahwa sifat tidak bisa dirubah, maka dia dusta. Kalau seandainya sifat tidak bisa dirubah, maka sia-sia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Sia-sia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul dan para nabi. Kan tapi semua sifat bisa dirubah. Yang baik, yang buruk bisa baik. Yang marah bisa menjadi orang yang kalem. Yang orang tergesa-gesa bisa menjadi orang yang telaten, dan begitu seterusnya. Dan sifat ini isti'faf, menjaga diri dari sesuatu yang menjatuhkan martabatnya, adalah sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Sifat qanaah juga harus dimiliki oleh seorang muslim. Mungkin dia besar dari lingkungan yang tidak dididik dari qanaah, dididik untuk hanya mengenal materi, untuk mengenal bagaimana untung dan semacamnya. Akan tapi ketika setelah dia mengenal din, setelah dia belajar agama, dia baru mengenal bagaimana harus qanaah di dalam hidup, sekaya apapun dirinya. Kemudian dia usahakan untuk hidup qanaah dengan apa yang telah Allah beri rezeki padanya. Kemudian Allah katakan yu'ifahullah, Allah janji untuk bisa mengqanaahkan dirinya. Wa may yastaghni, orang yang mempunyai sifat yang tidak pernah puas dengan harta yang dia miliki, orang yang tidak pernah puas dengan kekayaan, yang tidak pernah puas dengan harta dan semacamnya, kemudian dia mengaji dan menyadari, kemudian dia berusaha untuk merasakan dirinya kaya, sekaya apapun dirinya. Sebab kadang-kadang orang kaya pun dia tidak puas akan kekayaannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyana min dhahab, labtagha thalithahuma, wa la yamla'u fahu illa turab." Jika seandainya bagi anak Adam mempunyai dua gunung dari emas, niscaya dia ingin memiliki yang ketiganya, dan tidak akan penuh mulutnya kecuali dengan tanah. Nah, kalau seandainya sifat yang seperti ini, dia usahakan dirinya kaya, bahwa dia merasakan cukup,
dan dia redha dengan itu, Allah akan kayakan dirinya. Allah akan kayakan dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidaklah kekayaan harta, akan tapi kekayaan adalah kekayaan diri. Sesungguhnya banyaknya harta atau sedikitnya tidak menunjukkan kekayaan seseorang. Karena kaya adalah sifat hati dan sifat diri. Kekayaan ada di dalam diri. Harta dia tidak bisa mengayakan. Yang kaya adalah diri. Yang kaya adalah diri sebagaimana yang kita terangkan nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Bab menafkahkan harta yang dicintai dan harta yang baik. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian hingga kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu nafkahkan dengannya, dan janganlah kamu milah-milah yang jelek-jelek kemudian kamu nafkahkan dengannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Hadis Isnain wa Thalathumiyah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu qala Anasun falamma nazalat hadhil ayah Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jaa Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, inna Allah ta'ala anzala alayka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna habba mali ilayya bayraha wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala arju birraha wa dhuhraha indallahi ta'ala fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakh dzalika malun rabihun wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina. Faqala Abu Talhah, af'alu ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhah fi aqaribihi wa bani ammi. Muttafaqun alaih. Hadis 302. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talhah radhiyallahu anhu adalah orang yang paling kaya dengan pohon kurmanya di kota Madinah. Di antara harta yang paling disukainya adalah kebun kurma Bayroha yang terletak di dekat Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke kebun itu dan minum air tawar yang ada di dalamnya. Anas kemudian berkata, ketika turun ayat, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian sampai kamu menafkahkan sebagian dari harta yang paling kamu cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Maka Abu Talhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah turun ayat kepadamu, Quran Surat Al-Imran ayat 92, dan harta yang paling saya sukai adalah kebun Bayruha.
Oleh karena itu, kebun tersebut saya sedekahkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Saya berharap semoga bisa menjadi kebaktian dan menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergunakanlah sesuai dengan yang ditunjukkan Allah terhadapmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagus sekali, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Sungguh saya telah mendengar ucapanmu dan menurutku baiknya kebun itu engkau bagikan kepada karib kerabatmu. Maka Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, saya akan melakukan petunjukmu. Akhirnya Abu Talhah pun pergi membagi-bagi kebun itu kepada kerabatnya dan saudara-saudara sepupunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bab yang ketiga 7 ini bab tentang infak dari sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Setelah pengarang menerangkan tentang kewajiban seorang suami menafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, pengarang atau muallif Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa infak yang terbaik adalah infak yang datang dari barang yang paling dia cintai dan yang paling terbaik yang dia miliki. Di sini ada 2 sifat di dalam judul bab, yaitu sesuatu yang dia cintai dan sesuatu yang baik. Sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang baik. Yang dia cintai adalah sesuatu barang yang dia cinta, yang dia suka. Sedangkan barang yang baik adalah barang yang bagus dibandingkan dengan barang-barang yang lain. Yang ideal adalah berinfak, yang paling utama infak adalah mempunyai 2 sifat ini. Barang itu bagus dan juga barang itu dicintai. Timbul lagi permasalahan jika seandainya infak yang kita berikan tersebut ada 2 pilihan. Satu barang kita cintai tapi belum tentu bagus atau baik atau mungkin mahal harganya. Dan yang satu lagi dia mahal akan belum tentu kita sukai. Yang afdal dari itu adalah berinfak dengan yang kita cintai, yang kita sukai, daripada barang yang berharga tapi tidak kita sukai. Baik, ini dari judul bab. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menurunkan satu ayat di dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan bir, tidak akan memperoleh bir sampai kalian menginfaki apa yang kalian cintai, sampai kalian memberi sesuatu yang kalian cintai. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang masalah bir. Apa itu bir? Sebagian ulama tafsir mengatakan al-bir adalah surga. Berarti ayat ini menerangkan bahwa kalian tidak akan memperoleh surga sampai kalian memberi infak sesuatu yang kalian sangat cintai. Memberikan sesuatu yang kalian sangat cintai. Sebagian lagi ulama tafsir mengatakan bahwa al-bir adalah amal saleh. Sebagaimana dalam hadis, inna as-sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada bir, kepada amal saleh. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya amal saleh membawa kepada surga. Jadi lan tanalul birra, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kalian memberikan kasih sayang kalian kepada manusia. Berkata Hasanul Basri rahimahullahu taala, apa kata beliau dalam mentafsirkan ayat ini? Innakum lan tanalu ma tuhibbuna illa bitarki ma tashtahun. Sesungguhnya kalian tidak akan memperoleh apa yang kalian cintai sampai kalian meninggalkan sesuatu yang kalian sukai.
Jadi seakan-akan terjadi tawar-menawar. Anda ingin mencintai surga, enggan mencintai surga, ya tinggalkan sesuatu yang Anda cintai. Kemudian Hasan Basri mengatakan, wala tudriku ma ta'malun illa bisabri ala ma takrahun. Dan kalian tidak akan memperoleh apa-apa yang kalian cita-citakan kecuali dengan bersabar dengan sesuatu yang kalian benci. Jadi sesungguhnya untuk memperoleh surga hanya dua: melepaskan hawa syahwat nafsu kita, atau bersabar atas kesukaran dan kesedihan yang kita hadapi. Melepaskan dari sesuatu dari hawa nafsu kita adalah semua kenikmatan yang kita dapatkan kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya surga ditaburi dengan sesuatu hal yang menyusahkan, dan neraka ditaburi dengan sesuatu hal yang melezatkan, memberi syahwat. Nah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari surganya, dari pengampunannya, kecuali dengan meninggalkan dua hal ini. Meninggalkan sesuatu yang jatuh ke dalam neraka, yaitu hal-hal yang syahwat, dan mendaki jalan menuju surga, yaitu hal-hal yang memakruhkan kita, yang menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam naj'al lahu ainain, bukankah manusia kami jadikan dua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan dua bibir, wa hadainahun najdain, dan bukankah kami telah berikan dia juga dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan, jalan surga dan jalan neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghardik manusia tersebut, falaqtahamal aqabah. Kenapa mereka tidak mencari jalan yang mendaki? Kenapa? Karena semua jalan menurun akan mengarahkannya ke jalan neraka. Semua jalan mendaki akan mengarahkannya kepada jalan surga. Sehingga ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berkata Atiyah Al-Aufi, salah seorang ulama tafsir, apa katanya? Lan tanalu syarafad din wat taqwa, tidak akan kalian peroleh keutamaan beragama dan bertakwa, hatta tatasaddaqu, sampai kalian bersedekah, memberikan, wa antum asihha'u asyihha'u, sedangkan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bakhil. Ta'maluna al-'aisha wa takhshawna al-faqra, kalian mengharapkan perpanjangan hidup yang panjang, yang enak, dan kalian takut dalam kefakiran. Jadi sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kemuliaan din dan takwa sampai kita memberikan kepada manusia, orang-orang yang dicintai Allah, sedangkan kita sehat, dalam keadaan sehat. Karena dalam keadaan sakit kita mau memberi semuanya. Berapa waktu yang lalu saya menyaksikan infak seseorang yang sudah bergemetar tangannya 1 miliar. Dia mau dermawan 1 miliar, ya kawan. Saya terus menyaksikan. Dalam keadaan sakit, akan tapi angan-angan masih panjang, muda, kulit masih kencang, sudah bakhil sudah. Asihha, dalam keadaan sehat, syahih, bakhil. Masih mengharapkan kehidupan, mau istri 2, mau rumah 4, mau kendaraan banyak dan semacamnya. Masih banyak panjang angan-angannya. Wa takhshawna al-faqr, masih takut kefakiran. Nah, saat itu dibutuhkanlah pengorbanan. Dan itulah yang dituntut di dalam syariat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita contohkan langsung, kita langsung ke alam yang real. Apakah ada yang seperti ini? Kita tidak menunjuk, dalam artian ini kembali kepada keimanan yang ada pada diri kita, akan tapi cukuplah bagi kita uswah dan qudwah. Panutan kita adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah Abu Talha. Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Rawi hadis ini anaknya, anak tirinya Anas bin Malik. Anas bin Malik ibunya Ummu Sulaim. Tahukah antum semua bahwa mahar yang mahal di dalam Islam adalah mahar Ummu Sulaim kepada Abu Talha? Apa itu?
Islamnya Abu Talha. Ketika Ummu Sulaim ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal, datanglah Abu Talha dan dia dalam keadaan musyrik. Apa kata Abu Talha? Ya Ummu Sulaim, perempuan seperti engkau ini saya tidak ada yang menolaknya. Ketika selesai indahnya, apa kata Ummu Sulaim? Engkau wahai Abu Talha tidak ada juga yang menolaknya. Terjadi mau. Apa syaratnya ya Ummu Sulaim? Apa kata Ummu Sulaim? Maukah engkau wahai Abu Talha Islam? Ya, saya mau Islam. Itulah mahar saya. Maka jadilah mahar yang termahal di dalam Islam pada zaman sahabat Rasulullah adalah maharnya Ummu Sulaim, salah seorang sahabiyah Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Padahal Abu Talha orang yang kaya, disebutkan di sini bahwa dia adalah orang yang paling luas tanahnya. Tanahnya yang paling mahal adalah tanah Bayraha di depan Masjid Nabawi. Antum tahu tanah yang termahal di dunia? Tanah yang termahal di dunia Mekah. Masih termahal di dunia. Lebih mahal daripada tanah di Jakarta atau semacamnya. Tanah di Mekah itu sangat mahal. Tidak terbeli oleh uang karena mahalnya. Nah, Madinah dibandingkan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang paling termahal adalah tanah Bayraha. Pas di hadapan Masjid Nabawi. Sama dengan kita sekarang ini yang paling termahal, yang strategis di jalan-jalan yang paling mahal. Yang strategis di masjid di kota Madinah adalah Madinah, Masjid Nabawi Rasulullah SAW. Sebelumnya Abu Talha menjadi ikon, simbol di dalam peperangan melawan khamar. Padanya turun ayat, disebutkan oleh Anas ketika diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitanu fajtanibuh. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan berhala adalah rijis, adalah najis, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian berbahagia, mudah-mudahan kalian berbahagia. Kemudian ayat ini dibawakan kepada Abu Talha bersama kawan-kawannya yang sedang minum khamar. Apa kata Anas ketika saya menuangkan khamar kepada ayah saya Abu Talha? Tiba-tiba seseorang mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuh la'allakum tuflihun innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Kemudian di akhir ayatnya fahal antum muntahun, sesungguhnya syaitan menginginkan menjadi permusuhan sesama kalian, apakah kalian mau berhenti? Terdengar oleh Abu Talha, sedangkan khamar ada di mulutnya. Ketika dia mendengar apakah kalian sudah berhenti, kemudian dia mengatakan intahaina ya Rab, intahaina, kami berhenti ya Rab, kami berhenti. Dia buang. Padahal khamar waktu itu adalah hal yang sangat sulit ditinggalkan oleh orang Arab. Siapa yang bisa menanggalkan hal yang seperti ini kalau bukan setipe Abu Talha dan para sahabatnya yang imannya sudah menghunjam ke dalam hati. Setelah itu baru tiba syariat. Makanya kaum muslimin yang menginginkan tegaknya syariat di Indonesia ini dengan belumnya iman, penanaman tauhid sebagaimana yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang mencari fata morgana, bohong, dusta, sia-sia, keletihan, kejenuhan yang dia dapatkan. Tidak pahala yang dia dapatkan karena dia adalah penyelewengan dari dakwah Rasulullah SAW, dan juga tidak apa yang dia dapatkan di dunia dari apa yang mereka inginkan. Harus seperti ini kita menanamkan syariat. Dari keimanan baru muncul syariat. Jadi kita menginginkan seorang muslim benar-benar bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala datang dari imannya, dari lubuk hatinya. Fahal antum muntahun? Apakah kalian berhenti? Intahin, selesai. Datang ayat ini kepada Abu Talha, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terdengar olehnya, dibacakan oleh seorang qari imam di masjid. Ayat ini baru turun. Belum terdengar oleh Abu Talha, kemudian terdengar olehnya. Terpahami maksudnya. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai.
tersentuh imannya, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Dia pastikan dahulu, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar ayat ini. Benarkah itu ayat Allah? Benar. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian, sesungguhnya ya Rasulullah, kalau seandainya Allah memaksudkan infak yang terbaik adalah infak ya sesuatu yang dia cintai oleh seseorang, sesungguhnya saya pikir-pikir dari semua harta yang saya miliki, maka yang saya cintai adalah tanah Bayrah. Tanah di depan masjid engkau ya Rasulullah. Maka letakkanlah dari ke tempat yang mana engkau layak pandang baik-baik. Di sini dikatakan, fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Letakkan dia ya Rasulullah di mana Allah nampakkan itu terjalannya terbaik. Sesungguhnya saya mengharapkan ini sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia dalam riwayat lain? Sesungguhnya infak ini ya Rasulullah saya harapkan sir, tidak tahu oleh orang lain. Kalau seandainya ini sir, saya bisa melakukannya sembunyi-sembunyi, saya akan lakukan. Dan saya tahu ketika harta tidak saya miliki kecuali yang saya infakkan. Kemudian dia mengatakan saya mengharapkan birraha. Dia mengambil ayat itu langsung, saya mengharapkan birraha, birnya, saya mengharapkan surganya. Dari sedekah ini saya mengharapkan surga. Wa dzukhraha, dan simpanannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahukah antum dapatkah antum membayangkan bagaimana bahagianya Talha dengan sepenuh hatinya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat yang keluar dari mulutnya kelihatan wajahnya yang sangat ceria. Cahaya yang keluar dari wajahnya sangat luar biasa. Ronanya yang sumringah karena bahagianya. Saya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan itu. Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang mengerti akan hakikat kebahagiaan dan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala mengatakan bakhin. Masya Allah, bakhin. Kata-kata diucapkan bagi seseorang yang ta'ajubnya sangat luar biasa. Malun rabih, malun rayih. Kata Rasulullah SAW, harta yang benar-benar beruntung. Harta yang benar-benar beruntung ya Aba Talha. Kemudian dia infakkan. Begitu dia para sahabat Rasulullah SAW. Persis dengan kisah Abu Dahdah. Abu Dahdah ketika juga mendengar ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya harta yang aku cintai ya Rasulullah adalah kebunku. Sungguhnya aku telah letakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Aku telah mendengar apa yang engkau ucapkan ya Aba Dahdah, dan aku telah terima infakmu. Kemudian Abu Dahdah datang ke kebunnya, yang mana di dalamnya ada rumahnya, keluarganya, anak-anaknya. Dia tidak masuk ke kebun tersebut. Dia tidak masuk. Dia di luar karena itu tidak miliki dia lagi. Bukan punya dia lagi. Dia panggil dan dia teriakkan kepada istrinya, ya Umma Dahdah, wahai Ummi Dahdah. Istrinya di dalam kebun. Apa katanya? Labbaika ya Aba Dahdah, panggilanmu aku penuhi ya Aba Dahdah. Ada apa? Sesungguhnya kebun ini telah saya jual, maka keluarlah engkau dengan barang-barang engkau, dengan anak-anak engkau. Ummah Dahdah tentu terkejut. Tidak ada musyawarah dan semacamnya. Kepada siapa engkau jual ya Aba Dahdah? Maka dijawab oleh Aba Dahdah, kepada Allah. Apa kata istrinya? Rabihal bay'u ya Aba Dahdah, jual beli yang beruntung ya Aba Dahdah. Sahabat Rasulullah SAW yang begitu sudah tertanam di seluruh kehidupan mereka cinta akan Allah dan Rasulnya. Zaid bin Harithah ketika dia mendengar ayat ini, dia pikir ke kiri dan ke kanan, dia lihat mana hartanya yang paling berharga. Kemudian dia lihat tidak dia dapatkan kecuali kudanya bernama Said. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Sesungguhnya setelah saya lihat banyak harta saya yang paling saya cintai adalah Zaid. Apa kata Rasulullah SAW? Ya udah, saya terima kudamu. Kemudian Rasulullah SAW memberikannya kepada putri Usamah bin Zaid. Siapa itu? Yang berinfak tadi siapa? Zaid bin Harisah. Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putri Usamah, kepada cucunya. Kemudian Zaid bin Harisah datang lagi. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya memberikan ini untuk berinfak. Dia menyangka, yaitu Zaid bin Harisah menyangka pemberian Rasulullah SAW kepada cucunya tidak bentuk dari infak. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Zaid, sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika ditaklukkan kota Madain. Kota Madain, kota yang sangat terkenal, yang dimiliki oleh Kisra, oleh Persia, yang di sana didapatkan khazanah kekayaan kerajaan Kisra. Ketika dibagi-bagikan harta-hartanya, Umar menolaknya, kemudian mengirimkan surat kepada Abu Musa agar dibelikan untuknya seorang budak wanita. Budak wanita. Ketika diberikan kepadanya wanita tersebut, dia pun mengaguminya. Kemudian berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima yang menaklukkan kota Madain, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan apa kata Abdullah bin Abbas, wa kana Umar waqafan 'inda kitabillah, adalah Umar bin Khattab, dia sangat-sangat berhenti setiap kali mendengar ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perbuatannya berhenti langsung ketika dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika Abdullah bin Abbas berada di hadapan Umar, dan ketika itu beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, tiba-tiba seseorang, dan Umar bin Khattab kita kenal seorang khalifah yang berkorban banyak kepada rakyatnya. Berjaga malam ketika rakyatnya tidur, lapar ketika rakyatnya kenyang, berletih ketika rakyatnya santai, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba seseorang datang kepadanya, wahai Umar, sesungguhnya engkau tidaklah memberi, engkau bakhil, sesungguhnya engkau mau enaknya saja. Marah Umar. Umar marah besar. Bagaimana tidak dia marah? Dia sedang sekarang dalam keadaan letih, baru memberikan harta orang, kemudian tiba-tiba orang mengatakan seperti itu. Naluri manusianya timbul. Tapi Abdullah bin Abbas mengingatkannya, ya Amirul Mukminin, biarkan dia, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa'arid anil jahilin, jauhilah, biarkanlah, berpalinglah dari orang-orang bodoh, sesungguhnya orang ini bodoh. Maka ketika saya bacakan ayat tersebut, kata Abdullah bin Abbas, merah mukanya langsung menghilang. Karena apa? Mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahlus sunnati wal jamaah, ya ikhwan, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ingin mengikat kaum muslimin semuanya untuk cinta kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sebagaimana cintanya para sahabat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita tidak diikat, keislaman kita tidak diikat dengan hizb, dengan kepartaian, tidak. Keislaman kita tidak diikat dengan baiat. Kita tidak pernah membaiat orang sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Keislaman kita tidak diikat dengan harta. Kita tidak pernah menjanjikan harta. Orang yang masuk ahlus sunnah dia akan kaya, tidak. Akan tapi kita mengikat kaum muslimin. Ahlus sunnati wal jamaah mengikat kaum muslimin dengan surga, dengan apa yang telah Allah janjikan, sesuai dengan keimanannya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikat. Mari bersama-sama kita mengikat diri kita dengan keimanan kita kepada kitabullah sebagaimana para sahabat. Buhul yang tidak pernah putus, hablullah yang tidak pernah patah putus jika seandainya di saat buhul-buhul yang lainnya putus. Dialah tali Allah yang subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah putus. Para ikhwan
dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat tersebut, dia langsung berpaling kepada wanita itu, kemudian dia bilang dia merdeka karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia merdeka karena wajah Allah. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz di setiap akhir bulannya dia mendapat gaji, dia membeli gula. Kemudian dia infakkan. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak beri uang aja? Kenapa engkau beli gula? Maka dia menjawab, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya saya mencintai gula, saya suka dengan gula, dan Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Rabi' bin Khuthaim, salah seorang pimpinan tabi'in. Rabi' bin Khuthaim, seorang tabi'in yang Masya Allah, yang mustajab doanya. Ketika dia tua, dia lumpuh, tidak bisa berjalan. Datang kepadanya dua orang muridnya, mengatakan, ya Imam, sesungguhnya telah datang di Irak ini, dia tinggal di Irak, sungguhnya telah datang di Irak ini seorang tabib yang cerdik, yang pandai untuk mengobati lumpuhmu. Maka kemarilah, berangkat bersama kami untuk menemuinya. Apa kata Rabi'? Bukankah sudah saya katakan kepada kalian, carikan untuk saya seorang tabib. Seorang tabib yang bagaimana, wahai Imam? Seorang tabib yang dapat menghapusi semua dosa-dosa saya. Seorang tabib, itu perhatian saya kepadanya. Saya tidak perhatian pada lumpuh saya. Datangkan kepada saya seorang tabib yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan saya, maka saya akan berobat kepadanya. Apa kata mereka berdua, ya Imam? Dialah tabib Allah. Ya, dialah tabib Allah. Sungguhnya saya telah melihat Ad, Hud, Thamud. Bukankah pada mereka tersebut ada tabib, ada orang, ada dokter, dan ada yang sakit, ada yang mengobati dan ada yang diobati? Kemana mereka? Yang tinggal hanya dosa-dosa mereka. Itu kata Rabi' bin Khuthaim. Akan tapi Masya Allah, sesungguhnya lumpuhnya Rabi' bin Khuthaim, setiap kali dia mendengar azan, lumpuhnya hilang. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakan lumpuhku jika seandainya mendengar azan. Maka setiap dia mendengar azan, sebenarnya dia tidak butuh tabib. Cukup baginya untuk mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkan saya, Allah akan sembuhkan dia. Wali dari wali Allah. Ucapannya sudah terdengar dan menggetarkan langit. Untuk apa baginya sebab? Karena dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia mendengar azan, dia kembali setelah sehat dan sebagainya, pergi ke masjid, kemudian ketika pulang ke masjid dia lumpuh kembali. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh salah seorang ikhwan. Ikhwan tersebut dia mempunyai anak yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Terus dia bertanya tentang masalah pengobatan alternatif. Intinya pengobatan ke dukun. Dia memang tidak mau untuk berobat ke dukun, akan tapi orang tuanya memaksanya untuk ke dukun. Kemudian dia menanyakan bagaimana sikapnya. Kemudian saya terangkan, Bapak, saya bilang, antum, syariat tidak pernah menuntut seseorang untuk lepas dari sembuh, untuk memaksa-maksa sehingga kita harus mencari sesuatu sarana yang haram untuk kesembuhan. Sesungguhnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah istiqamah di atas din. Bisa kita tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, sakit atau sembuh, sehat, kaya atau miskin. Itu yang dituntut oleh syariat. Tidak pernah selamanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, wajib bagi kalian sembuh. Kalau tidak kalian sembuh, kalian berdosa. Tidak pernah. Pernah Allah menurunkan begitu? Tidak. Yang wajib bagi kita adalah istiqamah di atas din. Kalau seandainya kesembuhan tersebut melalui cara yang haram, untuk apa? Kalau seandainya itu akan membawa kita ke neraka. Kalau seandainya kekayaan akan membawa kita mencari kekayaan tersebut, penyebabnya adalah neraka, apa gunanya? Kita tidak istiqamah di atas din. Yang harus hidup itu datar, ya ikhwan, adalah istiqamah. Sedangkan sakit dan sembuh, sehat,
kaya dan miskin itu tidak perlu datar. Dia adalah bunga-bunga hidup yang Allah telah takdirkan di Lauhul Mahfuz, di Sidratul Muntaha. Hanya kita bisa ikhtiar. Hanya kita bisa ikhtiar. Maka saya turunkan sebuah hadis. Saya terangkan kepadanya bukti bahwa kesembuhan bukan kewajiban untuk kita. Kesembuhan bukan tujuan hidup. Anda jika seandainya tidak sembuh, Anda tidak berdosa. Bahkan kadang-kadang di dalam kesakitan ada hikmah, ada kebaikan, ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga ucapan saya ini mengatakan bahwa Anda harus sakit setelah pulang ngajian ini, akan tetapi ingin mengerti bahwa janganlah untuk sebuah musibah kita mempercepatnya untuk berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, la yastabti'annakum talabar rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Janganlah kalian ketika rizki datang terlambat kepada kalian mempercepatnya dengan berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya Rabb, saya sudah setahun 2 tahun bekerja, tidak ada yang menerima saya. Ya udahlah, saya harus melakukan dosa, maksiat. Harus terpaksa, darurat. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita untuk menjalankan hal yang seperti itu. Di dalam berobat juga Allah mengatakan begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurun penyakit kecuali bersamanya obat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridai pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya turunkan sebuah hadis. Seorang tua, ibu yang sudah baya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya usra, saya kesurupan. Fad'ullah li, maka doakan kesembuhan untuk saya. Dalam kata lain dia mengatakan, ya Rasulullah, saya kesurupan dan saya ketika kesurupan suka telanjang, terbuka aurat saya. Doakan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai ibu, engkau 2 pilihan. Saya doakan engkau dan engkau sembuh, atau engkau bersabar dan engkau mendapatkan surga. Kalau seandainya kesembuhan adalah sebuah kewajiban, Rasulullah tidak akan memberikan 2 pilihan. Engkau saya doakan dan sembuh, atau engkau bersabar dan mendapatkan surga. Makanya sebagian salaf, karena ketinggian iman mereka, mungkin kita tidak masuk akal, sebagian salaf merindukan sakit karena keutamaan sakit. Sebagian salaf merindukan perbudakan. Abu Hurairah diantaranya, demi Allah, kalaulah bukan karena menuntut ilmu dan dekat dengan Rasulullah, niscaya saya akan bermaksud dan bertujuan jadi budak, karena besarnya dosa pahala perbudakan di dalam Islam 2 kali lipat dari dosa orang yang merdeka. Begitu kan juga sakit. Para salaf sangat mencintai, merindukan sakit. Bahkan di dalam Islam, orang yang tidak pernah sakit di dalam hidupnya, sampai tidak pernah demam, tidak pernah pilek dan semacamnya, mesti ditanyakan keimanannya. Suatu hari Rasulullah SAW ditawarkan seorang gadis. Kemudian orang tuanya menerangkan semua kecantikannya, dan Rasulullah SAW menginginkannya, setuju. Akan tapi karena kecoplosan, dia mengatakan, ya Rasulullah, di samping kecantikannya, di samping keindahannya, di samping ini dan semacamnya, dia tidak pernah sakit ya Rasulullah. Bahkan dia tidak pernah sakit pilek sekalipun. Apa kata Rasulullah? Saya tidak membutuhkannya, bawalah. Dia tolak oleh Rasulullah SAW. Karena seorang mukmin diuji di dunia. Yang tidak diuji orang munafik, orang kufar. Jadi mesti sakit, ada sakit. Rasulullah SAW diuji dengan sakit 2 kali lipat laki-laki. Sakitnya laki-laki. Inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Sungguhnya saya demam seperti demamnya 2 orang laki-laki di antara kalian. Jadi jangan mengecilkan arti sakit. Dia tanda keimanan jika seandainya dia bersabar. Jika seandainya sakit adalah musibah besar, niscaya Allah akan jauhkan kepada orang-orang yang terpilih darinya. Ayub alaihissalam ditimpakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi, kemudian dia berpikir, permasalahan sekarang yang dia hadapi adalah surga atau kesembuhan. Yang menjanjikannya adalah Rasulullah As-Sadiqul Masduq, seorang yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Permasalahan yang sangat berat. Seringkali sahabat Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW tentang surga, dia berpikir. Sebagaimana yang saya katakan, seorang sahabat
yang setelah membantu Rasulullah nampak keseriusan dia membantu, kemudian Rasulullah mengatakan, sini sebentar, mintalah yang kau inginkan. Ya Rasulullah, kalau hal ini berikan saya waktu semalam berpikir. Semalam penuh dia berpikir. Kemudian pagi-paginya dia datang, ya Rasulullah, engkau tadi malam mengatakan untuk saya meminta kepadamu, telah saya pikir semalam panjang. Kemudian saya pikir tentang dunia, saya berpikir tentang rezeki. Sungguhnya bagaimanapun, sekalipun aku meminta, sungguhnya Allah telah mentakdirkan. Sesungguhnya rezeki seseorang sesuai dengan ajalnya. Akan tapi masalah surga, masalah yang besar ya Rasulullah. Maka doakan saya masuk surga. Itu katanya, ucapannya. Itu dia para sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia ditawarkan, ibu ini ditawarkan tentang surga atau apa kata dia? Ya Rasulullah, saya memilih sakit, akan tapi saya masuk surga. Akhirnya Rasulullah SAW tidak mendoakan kesembuhan untuknya. Akan tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, kan tapi saya kesurupan dalam keadaan telanjang, tolong doakan. Kalau saya kesurupan, saya tidak telanjang. Maka didoakan Rasulullah tidak telanjang. Akhirnya ibu tersebut kesurupan seumur hidup dan dia masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW mengatakan, wabda biman ta'ul. Mulailah nafkah tersebut dari orang-orang yang engkau bertanggung jawab dengannya. Hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya ini menyangkut tentang sedekah infak umum. Karena harta itu pengeluaran di dalam Islam terbagi dua. Pertama, sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib itu para ulama sepakat bahwa dia adalah zakat. Cuma para ulama berselisih apakah ada selain dari zakat kewajiban yang lainnya. Sebagian mengatakan tidak ada, sebagian lagi mengatakan ada. Akan tetapi saya melihat bahwa kita katakan memang ada, selain dari zakat ada kewajiban lain bagi harta. Akan tetapi bukan berkaitan dengan harta tersebut, akan tetapi berkaitan dengan kondisi seseorang. Misalnya tamu datang, maka kewajiban harta kita untuk memberi tamu tersebut jamuan. Karena Rasulullah SAW mewajibkan kita menjamu tamu. Ketika seseorang ibnu sabil datang kepada kita meminta harta kepada kita, timbul lagi kewajiban, bukan dari kewajiban harta, akan tapi dari kewajiban dia ibnu sabil. Akan tapi ini lafaz khilaf lafzi, perselisihan di kalangan ulama yang mereka perselisihkan kewajiban harta. Maksudnya harta itu apa saja yang diwajibkan darinya. Kalau tamu atau ibnu sabil tadi bukan dari kewajiban harta, akan tapi dari kewajiban dia sebagai ibnu sabil dan dia kewajiban dari tamu keluar harta. Sedangkan harta itu khilaf lafzi, wallahu taala alam, yaitu tentang masalah apakah ibnu sabil atau fakir miskin yang datang kepada kita termasuk kewajiban harta atau kewajiban di luar harta. Yang jelas khilaf perselisihannya lafzi, hanya sebatas lafaz. Kan tapi prakteknya para ulama kita tetap mewajibkan mengeluarkan zakat sebagaimana kewajiban kita memberi ibnu sabil, memberi tamu dan hal-hal yang diwajibkan, memberi istri, memberi anak dan semacamnya. Baik, wabda biman ta'ul juga masuk ke dalam teori pembayaran zakat. Memulai dari prioritas orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita, orang yang terdekat. Dalam artian kemana zakat yang dianjurkan untuk diberikan? Maka adalah orang-orang yang adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jelas tidak masuk ke dalam masalah zakat jika seandainya pemberian tersebut kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang kita wajib nafkah kepadanya, karena akan terjadi daur, akan terjadi perputaran. Dan itu tidak menjadi hikmah dari zakat. Zakat adalah pemberian harta kita kepada orang lain. Kalau seandainya pemberian harta kita kepada kita, kembali lagi kepada kita, akan terjadi perputaran yang tidak ada hikmahnya di dalam pembayaran zakat. Jadi dalam sisi prioritas iya, dahulukan yang lebih dekat kepada kita, akan tapi dalam sisi hadis tidak termasuk zakat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah memberi infak yang terbaik,
Ini jelas tentang masalah sedekah tatawwu, sedekah sukarela, tidak wajib. Kalau seandainya seorang yang meminta yang terbaik, jelas ini adalah buruk sifat dari yang meminta. Apalagi dia meminta kemudian menolak karena alasan kecil, kasih 50.000 nggak mau, kecil Pak. Dia bilang gaji saya aja sehari 100.000 katanya. Lah kalau seperti itu jelas buruk sifat dari orang yang meminta. Akan lebih jelas yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keredaan hati dari yang memberi infak dengan memberi harta yang terbaik darinya. Wallahu taala alam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika dia memotong kambing, kemudian Aisyah membawa pahanya, paha kambing, karena Rasulullah SAW menyukainya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, pahanya, satu paha ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, yang tersisa. Ya, apa yang tersisa? Apa kata Rasulullah SAW? Yang kata Aisyah menjawabnya, ya Rasulullah, yang tinggal adalah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Aisyah, sesungguhnya yang sisanya adalah pahanya. Jadi di sini terjadi perbedaan antara Aisyah memahami dengan Rasulullah. Ada yang mengerti ini? Apa kata Rasulullah? Apa yang tinggal ya Aisyah? Apa kata Aisyah? Yang tinggal ya Rasulullah pahanya. Apa kata Rasulullah? Tidak. Akan tapi yang tersisa adalah pahanya. Maksudnya adalah sebenarnya seseorang itu ketika dia memberi kepada orang lain, itulah yang miliknya. Sedangkan yang dia makan untuknya itu yang tersisa, yang makan kemudian hilang dari perutnya, itu tidak menjadi pahala baginya. Sehingga itu yang tersisa, bukan yang tertinggal. Yang tinggal adalah sesuatu yang dia infakkan dari kepalanya, dari badan-badannya, selain dari paha tadi, itu yang tertinggal, yaitu tertinggal untuk akhirat menjadi pahalanya. Akan tapi yang tersisa ya Aisyah, ini tinggal, ini yang kau sisakan, semuanya tertinggal menjadi pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tertinggal dari harta kita adalah apa yang kita infakkan, bukan yang kita makan. Rasulullah SAW satu malam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia mengatakan, apa yang membuat kalian keluar pada tengah malam seperti ini? Maka dijawab oleh Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, al-ju', lapar, malam hari lapar. Nah, kalau begitu ayo kita berangkat, bertemu salah seorang rumah Ansar. Kemudian para sahabat tersebut masuk ke kebunnya. Dahulu kebun adalah bukan kebun ladang untuk berangkat ke hutan sana, tidak. Kebun adalah rumah seseorang dikitari oleh kebun-kebunnya. Itu dahulunya. Datang dia kepada para sahabat, ke rumah salah seorang sahabat Rasulullah, kemudian dia jamu. Apa kata sahabat tersebut? Dia Ansar, seorang yang paling dermawan. Orang-orang Ansar dermawan. Ketika datang Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, dia lihat wajahnya yang begitu merona, bahagia. Tamu yang mulia dengan jamuan yang mulia, ya Rasulullah, duduklah. Diangkatnya Rasulullah SAW, dibawanya ke tengah kebunnya. Kemudian dipotongnya korma, kemudian dia biarkan ya Rasulullah. Kemudian dia katakan, biarkan sebentar duduk ini ya Rasulullah, saya bersama keluarga saya. Dipotongnya kambingnya, dipotongnya kambing. Kemudian dihidangkannya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Rasulullah SAW. Ketika kenyang, apa kata Rasulullah SAW? Mengingatkan kedua orang sahabatnya, ya Abu Bakar, sesungguhnya kenikmatan ini Allah akan tanyakan ini. Allah akan tanyakan kita nantinya. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanyakan hari itu semua kenikmatan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.